Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya masuk? Tes, tes. Halo, halo, assalamualaikum. Please responnya. Kalau suara saya masuk, takutnya suara saya nih nggak masuk ini. Amankah suara saya? Aman-aman. Oh, aman, oke. Ya udah, ini tadi udah pada join dari jam 9 kah? Oke, jadi sorry ya. Tadi apa namanya? Saya juga kaget tiba-tiba jam 9 dijadwalkan oleh Mbak Wati. Karena saya juga posisinya tadi itu habis pulang dari suatu tempat gitu dan jalannya macet dan baru baru sempat makan tuh tadi jam 8 jam 9 kurang saya. Tapi saya lupa ngabarin. Oke, jadi mungkin langsung aja kali ya untuk pertemuan kali ini gitu ya. Saya buka Bismillahirrahmanirrahim dan kita mulai kalau nggak salah itu kalau mengikuti terakhir yang saya bahas ini itu bahas modul ketiga harusnya. Udah kelihatan apa yang saya share? Udah kelihatan belum yang udah saya share screen? Soalnya takutnya kayak kemarin tuh ini apa sih namanya, di waktu pas Gmeet itu karena kemarin takutnya jaringannya itu agak jelek nggak nampil gitu. Nampil nggak? Udah tampil, Kak. Oke, yaudah. Oke, jadi Tampil, Kak. jadi di modul ketiga itu kita bahas terkait dengan susunan berkala dan konfigurasi elektron. Yang sebenarnya gitu ya, yang sebenarnya susunan berkala ini sebenarnya lebih ke tabel periodik gitu ya. Nah, tapi sebenarnya mungkin kalau kita bahas tabel periodik unsur gitu ya. Saya bukanya p tabel aja deh. Saya biasanya buka tabel periodik unsur dari sini. Nah, ini tabel periodik unsur yang ada dari golongan 1 sampai golongan ini itu ada sejarahnya. Sama kayak kalau ketika kita bahas model atom. Model atom itu ada sejarahnya, dimulai dari siapa dulu gitu ya yang mencetuskan, kemudian diperbaikilah karena masih ada kekurangan gitu. Nah, ini kalau misalnya tabel periodik unsur pun juga ada sejarahnya. Ada yang memperbaiki atau ada yang diperbaiki, ataupun ada juga yang melengkapi. Nah, jadi tabel periodik yang seperti ini gitu ya, tabel periodik yang seperti ini itu nggak langsung ketemu begini gitu loh modelnya ya. Oke, maka dari itu mungkin karena ini teoritis jadi langsung saya apa sih namanya, langsung saya bikin kayak gabungan materinya aja, summary-nya aja. Wait dulu, bentar, sambil saya ini dulu. Saya pantau. Oke. Wait, lupa saya colokin ternyata. Oke, jadi di modul ketiga ini terkait dengan susunan berkala gitu ya. Susunan berkala atau bisa kita kenal yang namanya mungkin tabel periodik gitu ya, atau periodik unsur, yang dimana
sejarahnya itu sejarah gitu ya. Sejarah susunan sejarahnya itu dimulai dari yang pertama ada yang namanya Lavoisier gitu ya. To make sure daripada nanti saya takut salah ini ya. Yang mungkin biasanya kalau di biologi ini itu kalau nggak salah ada terkait dengan teori evolusi ya. Nah ini itu pertama mengemukakan bahwasanya ada yang namanya pengelompokan gitu ya. Jadi kurang lebih 33 unsur gitu ya, 33 unsur kimia itu disusun gitu ya, disusun berdasarkan sifat kemiripan sifat gitu ya. Berdasarkan berdasarkan sifat kimianya. Nah, oke, berdasarkan sifat kimianya. Jadi di Lavoisier ini ya masih pengelompokannya itu jadi dikelompokkan gitu ya. Jadi dikelompokkan yang dimana ada kelompok gas gitu ya, ada kelompok gas, kemudian ada kelompok non logam, kemudian ada kelompok logam, dan ada kelompok tanah gitu ya. Nah ini sebenarnya ada beberapa ya, cuman kalau misalnya saya sebutin semua itu panjang unsurnya. Jadi kurang lebih sekitar 33 unsur kimia itu dibagi menjadi 4 kelompok gitu ya. Ada gas, ada non logam, ada logam, dan ada tanah seperti itu. Nah tapi gitu ya, tapi ternyata di sini masih ada kekurangan. Kekurangannya adalah pengelompokannya masih terlalu umum. Yang dimana ada unsur-unsur gitu ya di kelompok tertentu, unsur-unsur di kelompok tertentu sifatnya beda gitu ya, sifatnya beda. Nah lalu dilanjutkan lagi oleh tokoh yang kedua. Nah tokoh kedua itu adalah Dobereiner gitu ya, Dobereiner, yang dimana ini dikenal dengan yang namanya hukum triad ya, hukum triadnya gitu ya, hukum triadnya, yang dimana si Dobereiner ini mengelompokkan gitu ya. Jadi ini mengelompokkan 3 unsur gitu ya, mengelompokkan 3 unsur yang memiliki atau 3 unsur berdasarkan kemiripan sifat gitu ya. 3 unsur berdasarkan kemiripan sifatnya, berdasarkan kemiripan sifat, yang dimana kalau berdasarkan hukum triadnya ini, kalau misalnya kita kelompokkan ini, saya bikin harusnya nih bikinnya tuh ke bawah ya, cuman ini saya bikinnya ke samping aja. Jadi ketika kita bahas hukum triad ini, ketika kita bagi 3 gitu ya, ini unsur yang pertama gitu ya, ini U1 misalkan, ini U2, dan ini adalah U3, maka gitu ya, maka massa atom gitu ya, massa atom daripada massa atom yang kedua gitu ya, massa atom kedua itu merupakan gitu ya, merupakan rata-rata massa atom ke-1 dan ke-3. Nah, alias mungkin kita bisa tulis begini, massa atom ke-1 tambah yang ke-3 gitu ya, terus dibagi 2. Nah, sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh, sebagai contoh, semisal saya ambil ada dikelompokkan kurang lebih seperti ini. Jadi kelompoknya itu
ada ini dikelompokkannya, pengelompokannya itu dikelompokkannya itu menjadi 4 gitu ya. Yang pertama ada yang namanya senyawa pembentuk garam gitu ya. Terus kemudian ada senyawa pembentuk asam, kemudian ada senyawa pembentuk alkali gitu ya. Kemudian ada senyawa pembentuk alkali tanah ya, pembentuk alkali tanah. Nah, ini itu unsurnya adalah Cl, Br sama I gitu ya. Kemudian kalau pembentuk asam itu di sini katanya S, Se sama Te gitu ya. Kemudian kalau di sini adalah ada Li, ada Na, ada K gitu ya. Ada litium, natrium, ada kalium. Terus kalau di alkali tanah itu ada kalsium, ada strontium, ada barium. Nah, yang dimaksud daripada yang dimaksud daripada si yang ada di sini nih, yang massa atom ya, yang massa atom kedua gitu ya. Kan di sini ada massa atom kedua, itu adalah rata-rata massa atom ke-1 dan massa atom ketiga. Nah, ini sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh kita ambil yang Cl BRI aja gitu ya, Cl BRI. Maka sebenarnya bisa kita tebak kalau semisal gitu ya, semisal kita cuma punya massa atom Cl itu besarnya adalah 35,5 misalnya. Terus habis itu massa atom I-nya itu sebesar 127. Maka massa atom Br-nya itu berapa gitu ya? Massa atom Br-nya berapa? Maka ini bisa kita kerjakan gitu ya. Bisa kita kerjakan dengan cara massa atom Br gitu ya. Massa atom Br itu sama dengan massa atom Cl ditambah dengan massa atom I dibagi 2 gitu ya. Karena kan definisi rata-rata begitu ya. Jumlahnya dibagi dengan banyaknya. Nah, karena ini massa atom 1 dan 3 gitu ya, maka ini dijumlahkan gitu ya. Nah, maka ini kita tulis berarti 35,5 ditambah dengan 127 dibagi 2. Nah, berapa tuh ya kan? Wait dulu. 127 tambah 35,5 itu sebesar 127 ditambah 35,5 kemudian dibagi 2 itu adalah 81,25 gitu. Ya, 81,25. Nah, jadi bisa kita estimate bahwasanya untuk untuk massa atom si Br itu sendiri itu sekitar segini. Ya, walaupun sebenarnya massa atom Br itu sekitar 80-an gitu ya. Oke, jadi jawabannya tuh segini. Nah, jadi kalau mungkin kalau dulu waktu pas zaman saya sekolah tuh biasanya rata-rata ketemu soal begini nih. Cuman kalau untuk di kuliah mungkin nggak tahu ya kalau nanti ada apa enggak gitu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi gitu. Dilanjutkan lagi adalah yang ketiga ya, terkait dengan si ini terlalu. Oke, ini 3 gitu ya, yaitu adalah yang namanya Newlands gitu ya, dikemukakan oleh si Newlands. Namanya tuh nama lengkapnya tuh ada lah panjang gitu. Nah, kalau tadi itu adalah hukum triad gitu ya. Hukum triad itu adalah 3 gitu ya. Sedangkan kalau ini adalah hukum oktav. Nah, hukum oktav. Kalau oktav paling sering dengar itu kan biasanya di seni gitu ya, terutama untuk musik gitu ya. Oktav itu hitungannya adalah kayak do re mi fa sol la si
Nah, baru naik lagi kan. Tuh, baru balik lagi ke do, tapi do-nya do tinggi kan gitu. Nah, maka jadi si Newlands ini gitu ya, em, mengelompokkan berdasarkan kemiripan sifat. Oke, kemiripan sifatnya. Terus abis itu di mana gitu ya, di mana sifatnya itu susunannya ke bawah. Jadi di maksudnya kemiripan sifat tuh ini berarti misalkan ini yang pertama, yang kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Nah, oktav nih baru lanjut lagi ke 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya sampai mungkin ini saya tulis sampai ada 35 gitu ya. Jadi di sini saya skip aja langsung. Ada 29, ada 30, 31, 32, 33, 34 dan 35. Oke. Nah, jadi berdasarkan kemiripan sifatnya itu, yang berdasarkan kemiripan sifat ini itu disusunnya per begini. Ini kemiripan sifat. Ini sifatnya mirip nih. Yang nomor 1 sama nomor 8 tuh mirip. Terus yang 2 sama 9 ke bawahnya itu mirip. Terus 3 sampai ke 31-nya mirip. Nah, ini udah mulai mendekati dong ya kan? Udah mulai mendekati yang namanya ada golongan, ada periode gitu ya. Oke, set ini mirip. Ini ke sini itu juga mirip gitu ya. Nah, terus habis itu ini ke sini, ini juga mirip seperti itu. Ya, jadi miripnya itu disusun ke bawah ya. Nah, ini untuk mungkin unsurnya mungkin kalian bisa cek aja ya. Kalau di BMP ada, mungkin bisa dicek untuk BMP-nya. Tapi kalau nggak ada dan memang pengen kepo, bisa dicek di bagian mungkin di search di googling gitu ya, atau melakukan ini. Oke. Nah, jadi itu ya. Oke, 1 2 3 nih. Set. Oke, itu ada 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini itu sebenarnya kalau ditanya berapa unsur ya tinggal nanti dicek aja gitu ya. Karena di sini ada yang 2 gitu ya, 2 unsur. Dan kemudian ada yang keempat. Yang keempat ini udah baru mulai mendekati seperti tabel periodik modern gitu ya. Yang pertama ada yang namanya si Mendeleev gitu ya, Mendeleev. Oke. Jadi abis Mendeleev baru lebih sama Mayer gitu ya. Jadi untuk yang 5 ini sama Mayer itu oke, jadi Mendeleev dulu aja kali ya. Nah, kalau Mendeleev itu ada sekitar 69 unsur gitu ya. Ada sekitar 69 unsur. Itu dikelompokkan gitu ya, dikelompokkan berdasarkan gitu ya. Berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan nomor massa atom gitu ya. Ini berdasarkan dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa gitu ya, kenaikan massa atau nomor massa atau massa atom. Kemudian yang jelas ada juga yang namanya berdasarkan kenaikan massa dan sifat-sifatnya dan kemiripan sifat gitu ya, dan kemiripan sifat. Oke, dan kemiripan sifat. Oke. Nah, ini dari sinilah gitu. Maka bisa dikatakan bahwasanya kalau ke bawah yang begini nih, yang dikotakin ke sini atau ke bawah begini, itu dinamakan yang namanya golongan. Gitu ya. Yang dinamakan golongan. Terus abis itu lanjut lagi nih. Ternyata
mungkin masih ada yang kurang pas gitu ya, atau mungkin ada yang ternyata kenaikan massa atau relatifnya itu kayak kurang pas gitu. Maka nah ini di sini kemiripan sifatnya ini ke sifat kimia gitu ya lebih tepatnya. Nah, tapi di saat itu juga gitu ya, si siapa? Si Mayer, makanya ini Mendeleev sama Mayer itu ya 11-12 sebenarnya. Nah, Mayer bedanya adalah kalau si Mendeleev itu 69 unsur, ini itu sekitar 57 unsur kimia gitu ya, 57 unsur yang dikelompokkan gitu ya, yang dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa gitu ya, kenaikan massa atom, dan ini kemiripan sifat dan kemiripan sifat. Tapi bedanya di sini adalah sifat fisika. Ya. Jadi sebenarnya mirip tuh si Mendeleev tuh sama si ini. Barulah lanjut lagi yang dinamakan karena di sini ada yang nggak pas lah gitu ya, dia agak dibenerin dikit, barulah ke tabel periodik modern yang dimana ini Moseley gitu ya, Moseley barulah ini yang namanya tabel periodik modern lah, sistem periodik modern seperti itu ya. Oke, nah itu ya. Jadi barulah si Moseley ini adalah yang si bagian sistem periodik modern itu sendiri. Nah, maka dari situ akan ada yang namanya golongan, ada yang namanya kalau begini itu ke bawah ini namanya golongan gitu ya. Sedangkan kalau misalnya dari sini ke sini gitu ya, secara horizontal berarti atau dari kiri ke kanan gitu ya, ini adalah yang namanya periode seperti itu. Oke. Nah, terus yang jelas pasti untuk menambahkannya itu pelan-pelan gitu ya. Makanya nggak langsung tiba-tiba kayak yang tabel periodik yang tadi saya sempat share gitu ya. Saya pakainya biasanya P-table karena itu di situ saya bisa di sini bisa otak-atik gitu ya. Kayak misalnya mau temperaturnya itu berapa gitu ya. Jadi misalkan pada suhu 0 derajat Celcius gitu ya, pada suhu mutlak itu hidrogen ini dalam berbentuk apa gitu, ternyata berbentuk gas. Ini gas gitu ya, gas tuh kelihatan. Nah kemudian ini masih gas tuh. Nah tapi ketika kita bahas yang 0 derajat Celcius nih, terutama untuk si lithium ya, solid, kemudian kita naikin, dia bentuknya adalah liquid atau lelehan ketika 372 derajat Celcius seperti itu. Karena di situ ada yang namanya titik leleh, titik didih seperti itu ya. Oke, entar dulu, coba saya cek dulu. Nanti untuk yang misalnya ini tinggal dilihat aja ya, dibaca-baca lagi untuk lebih lengkapnya. Jadi kurang lebih seperti ini kalau sejarahnya. Nah, barulah kita untuk di sini golongan itu barulah masuk ke sistem periodik ya, golongan sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur. Nah, di sini untuk sistem periodik unsur sebenarnya gitu ya, sebenarnya ada beberapa penulisan gitu ya. Mungkin di sini kalau mungkin dilihat ini agak sedikit berbeda gitu ya. Kenapa sedikit berbeda? Karena untuk biasanya kita tahu kan ada A, ada B gitu ya, ada 1A, 2A, 3A gitu ya. Nah, sebenarnya itu ada cara lain. Sebenarnya ada yang namanya golongan 1 sampai golongan 18. Seperti itu ya. Oke, jadi
Untuk golongan itu sebenarnya ada golongan apa namanya? Gitu ya. Jadi terkait dengan ada yang namanya golongan gitu ya. Ada yang namanya golongan. Jadi untuk sistem periodik ini ternyata ada 18 golongan gitu ya. 18 golongan. Ini golongan 1 sampai 18 ini itu berdasarkan si IUPAC nih ya. Ini berdasarkan IUPAC punya nih. Ya, ini berdasarkan sistem penggolongan IUPAC. IUPAC. Yang dimana untuk golongan ini, 18 golongan ini akan terbagi menjadi dua secara tradisionalnya gitu ya. Ada yang namanya golongan utama. Ada golongan utama alias golongan A gitu ya. Golongan A. Dan ada yang namanya golongan transisi gitu ya, transisi atau golongan B. Nah, untuk golongan untuk yang misalnya ini berarti nanti untuk yang 1A itu kalau misalnya kita mau compare terhadap ini ya, terhadap yang versi IUPAC-nya, 1A itu golongan 1, untuk 2A itu golongannya golongan 2. Terus kemudian untuk 3A itu adalah golongan 13 gitu ya. Kemudian 4A itu adalah 14. Kemudian untuk 5A itu ada 15. 6A itu 16 gitu ya. Kemudian untuk 7A itu 17 dan untuk 8A itu adalah golongan 18 gitu ya. Nah, untuk golongan transisi sendiri itu kebagi tuh. Ada yang namanya golongan transisi dalam, gitu ya. Ada transisi dalam dan ada transisi luar. Nah, kalau yang misalnya untuk golongan transisi dalam itu yang golongan kita dulu. Oke. Jadi di sini kebagi dua gitu ya. Ada kebagi dua, ada yang namanya transisi dalam gitu ya. Ada transisi dalam. Ada yang namanya transisi luar. Oke. Ada yang namanya transisi luar. Nah, untuk transisi dalam itu yang modelnya adalah 1B gitu ya. Mungkin untuk yang 1B itu ya, 1B itu sama seperti golongan 3 gitu ya. Golongan 3. Golongan 3. Terus kemudian untuk 2B itu 4. Kemudian 3B itu 5. Kemudian 4B itu 6. Terus kemudian 5B itu 7. 6B itu 8. 7B itu 9 gitu ya. Terus kemudian 8B itu 10 sama 11. Oke, sorry, wait dulu. Wait dulu. 2 plus 1. Oh, sorry. Ini my bad. Untuk 1A 12 ini, oh sorry, 9 10 8 9 10 itu 8 gitu ya. Ini itu bukan ini, sorry. Ya, ini saya hapus dulu. Oke.
Jadi itu ini 3B gitu ya, dimulai dari paling kiri itu 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, 8B itu termasuk golongan yang rangkap gitu ya, 8 sampai 10 gitu ya, sampai dengan 10. Jadi 8, 9, 10 itu adalah golongan 8B. Nah, sedangkan untuk yang ini bukan 9 ya, berarti ini 11 gitu ya. Ini 11 sama 12. Oke, ini 11 dan 12 itu ini adalah 1A dan ini adalah 1A. Ini 1B dan kemudian ini adalah 2B. Seperti itu. Nah, untuk transisi luar itu ada dua ya, ada dua. Ada yang namanya lantanida gitu ya. Ada yang namanya lantanida, dan ada yang namanya aktinida, seperti itu. Yang kalau misalnya tadi kita lihat tabel periodik unsur itu atau ini itu yang ini nih. Ini lanta, ini aktinida. Jadi itu yang bagian ini yang lantanida itu masuk ke periode 6 gitu ya. Jadi di bagian 3B ini nih sebenarnya ada lagi nih yang di bagian luarnya lagi tuh ada, sedangkan ini juga sama seperti itu. Itu yang namanya golongan lantanida. Ini adalah bagian lantanida dan aktinida seperti itu. Oke. Kemudian kalau periode udah jelas ya, periodenya ada 7 gitu ya. Untuk ada yang namanya ada 7 periode. Seperti itu. Nah, untuk nama lain daripada si golongan gitu ya, sesuai dengan yang ada di BMP juga. Beta dulu. Oke. Kemudian kalau di sini untuk 1A itu ya jelas ya, nama lainnya atau sebutan lainnya gitu ya. Nama lain atau sebutan lain. Untuk 1A itu adalah golongan logam alkali gitu ya, atau alkali gitu ya, golongan alkali. Terus kemudian untuk 2A itu adalah alkali tanah. Oke. Kemudian yang ketiga A itu sebenarnya bisa nggak ada sebutannya. Cuman kalau misalnya beberapa textbook itu bilang ya ini kalau mau disebut untuk yang 3A sampai seterusnya gitu ya, yang kalau nggak punya nama khusus biasanya dipanggil golongan yang bagian atasnya gitu ya. Jadi untuk 3A ini paling atas kan boron gitu ya, boron gitu ya, boron aluminium gitu ya, aluminium boleh kalau mau dipanggil begitu. Terus yang keempat A itu karena paling atas itu karbon sama silikon ya, jadi karbon silikon. Tapi ini jarang disebut. Biasanya kalau misalnya untuk yang seringan sebut tuh yang alkali tanah gitu ya. Terus ada halogen, kemudian ada yang namanya gas mulia seperti itu. Oke. Untuk 5A, 5A itu awalnya atasnya itu nitrogen gitu ya, nitrogen fosfor. Terus kemudian yang ke 6A itu ada oksigen, dan kemudian ada sulfur gitu ya, oksigen sulfur atau alias belerang gitu ya. Kemudian kalau 7A itu dinamakan adalah unsur halogen, dan kemudian untuk 8A ini itu adalah golongan gas mulia. Nah, kalau bisa mungkin ya kalau bisa ya dihafalin gitu ya, dihafalin terkait dengan yang namanya mungkin golongan-golongannya. Kalau bisa mungkin sering ketemu biar kalau misalnya untuk nama-nama nomor massa atau nomor atom gitu ya, itu nggak perlu data atau nggak perlu tabel periodik gitu ya untuk menjawab, atau udah otomatis ingat sendiri gitu ya. Oke.
Oke. Nah, di sini untuk si yang apa namanya? Untuk yang 7 periode ini itu mungkin lebih tepat, mungkin dispesifikin aja ya ada berapa unsur gitu. Nah, untuk periode 1 itu ada 2 unsur. Ini periode 1. Satunya mana nih? Ada 2 unsur. Kemudian untuk periode kedua itu ada 8 unsur. Untuk periode 3 itu ada masih sama karena di periode 3 itu belum ada golongan B. Ada oke, ini. Terus kemudian untuk periode 4 barulah ada yang namanya golongan B yang dalam gitu ya. Ada 10 unsur. Jadinya ini nambah 10 jadi 18. Nah, terus kemudian untuk periode 5 pun juga masih sama gitu ya. Untuk periode 5 itu masih sama karena belum ada ininya. Karena untuk transisi dalam atau luar itu ada di periode ke-6 sama periode ke-7 gitu ya. Ini ada di periode ke-6 letaknya gitu ya. Periode ke-5 ini ada 18 unsur lagi gitu ya. Nah, sedangkan ada di periode ke-6 kan ada lantanida gitu ya, ada lantanida. Yang di sini ada 14 unsur. Di sini pun juga ada 14 unsur. Nah, jadi kalau misalnya tadi sebelumnya untuk yang kelima itu 18 unsur, berarti kalau udah ketambahan 14 itu ada 32 unsur. Nah, yang periode ke-7 ya karena sama persis dengan yang periode ke-6, ini jadinya tetap ada 32 unsur. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Terkait dengan untuk unsur-unsur seperti ini juga nanti mungkin bisa dibaca terkait dengan kayak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalkan di kehidupan sehari-hari itu ada unsur apa ada di mana gitu ya. Contohnya kayak kalsium. Kalsium tuh ada di tulang gitu ya, atau ada di gigi, itu ada unsur kalsiumnya gitu. Dan lain sebagainya gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Ada yang ingin ditanyakan untuk sejauh ini? Ya, silakan yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, nggak tahu nih. Tadi dulu konfigurasi elektron. Oke. Gimana? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apa saya langsung lanjut aja? Lanjut, Kak. Lanjut aja, oke. Nah, ini keempat baru masuk ke konfigurasi elektron. Oke. Mungkin ini konfigurasi elektronnya. Oke. Konfigurasi elektron. Elektron gitu ya. Nah, untuk konfigurasi elektron sendiri itu sebenarnya ada 2 pendekatan gitu ya. Ada pakai pendekatannya yang biasa gitu ya. Ada yang namanya pakai mekanika kuantum seperti itu. Nah, jadi kalau pakai cara yang biasa untuk ini biasanya pakai yang aturan Bohr gitu ya. Pakai cara aturan Bohr ya, saya bilangnya mungkin aturan Bohr aja deh gitu. Ini cara biasa gitu ya, aturan Bohr.
Nah, kemudian yang ketiga, yang kedua ini itu si mekanika kuantum. Yang nanti ada hubungan dengan prinsip Aufbau gitu ya. Ada mekanika kuantum. Oke, mekanika kuantum yang biasanya terkait dengan ini tuh ada hubungannya dengan yang namanya prinsip Aufbau seperti itu ya. Oke. Nah, untuk yang aturan Bohr dulu gitu ya, untuk aturan Bohr alias Niels Bohr gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya untuk si Bohr ini sendiri kan ada yang namanya teori atomnya gitu ya, teori atomnya Bohr. Yang kalau nggak salah gitu ya, harusnya sih benar. Yang dimana si teori atomnya ini gitu ya, di sini nih ada punya teori atom gitu ya, yang dimana atom, model atom gitu ya saya bilangnya, karena ini gambarnya aja. Model atomnya itu kurang lebih ada intinya gitu ya, ada intinya, terus kemudian ada ininya jadi di bagian tengah-tengah sini itu ada inti atom dan ada elektron yang bergerak di sekelilingnya gitu ya. Nah, untuk mengisi elektron ini agak sedikit ribet gitu ya, karena untuk aturan Bohr ini terdapat rumus sebenarnya gitu ya, dalam menentukan jumlah elektron maksimum gitu ya, maksimum per kulit gitu ya, per kulit, yang dimana rumusnya itu 2 kali 1 kuadrat 2 kali 2 kuadrat 8, 2 kali 3 kuadrat 18 ya, 2n kuadrat, yang dimana ini n-nya di sini adalah kulit atau posisi kulit, atau ya intinya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, maka kalau misalnya kita runtut nih, maka kalau untuk kulit yang biasa pertama tuh namanya adalah kulit K gitu ya. Nah, ini adalah ketika n-nya 1, maka jumlah elektron maksimumnya max-nya berapa? 2 kali 1 kuadrat, ini 2. Jadi ada 2 elektron. Terus kemudian kalau kulit L alias n-nya sama dengan 2, maka elektron maksimumnya itu adalah 2 kali 2 kuadrat, itu 8. Kemudian untuk kulit M, n-nya 3, maka elektron maksimumnya itu adalah 2 kali 3 kuadrat, itu adalah 18 dan seterusnya gitu ya. Nah, cuman untuk ini tuh juga sedikit repot gitu ya, sedikit repot karena untuk aturan mengisinya gitu ya, ada aturan mengisinya nih, ada aturan mengisi elektronnya. Kalau di kulit pertama gitu ya, kalau di kulit pertama nih ya udah jelas nih ya, kalau di kulit pertama tuh nanti akan ada 2. Kalau semisal ini misalkan sisa elektron itu lebih kecil sama dengan 2 gitu ya, maka isi sesuai sisanya gitu ya, sesuai sisanya. Atau lebih kecil daripada 2 ya, cuma 1 doang gitu ya. Tapi kalau misalnya sisa elektron di kulit pertama itu lebih besar sama dengan 2 gitu ya, maka isi 2 elektron, karena kan paling mentok 2 nih. Ya udah, berarti kalau misalnya untuk si untuk si kulit pertama ya paling mentok isinya ya 2 elektron. Sorry, ini kok kayak Z ya. 2 elektron seperti itu. Nah, kalau kulit kedua gitu ya, kalau kulit kedua itu di sini maksimal elektronnya 8. Nah, maka
kalau sisa elektron itu lebih kecil daripada 8, maka isi sesuai sisanya. Sesuai sisanya. Gitu ya. Kalau sisanya 5, ya isi aja 5, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sisa elektronnya itu lebih besar sama dengan 8, maka isi 8 elektron. Gitu ya. Nah, ini mungkin sampai kulit ketiga atau kulit keempat gitu ya. Nah, atau mungkin di sini pakai kulit ketiga aja deh misalkan. Kulit ketiga. Nah, kulit ketiga, semisal kita punya sisa elektron itu lebih kecil daripada 8, maka isi sesuai sisanya. Sesuai sisanya. Nah, terus kalau semisal sisa elektron ada di antara 8 sampai 18, maka isi 8 elektron. Sedangkan kalau misalnya sisa elektronnya itu lebih besar sama dengan 18 gitu ya. Ya, maka isi 18 elektron. Tuh. Begitu juga nanti untuk kulit keempat. Kulit keempat berarti sisa elektronnya lebih kecil daripada 8, ya isi sesuai sisanya. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya di mana? Kalau misalkan sisanya 8 sampai 18, isi 8. Kalau semisal 18 sampai 32, isi 18. Kalau lebih besar sama dengan 32, isi 32. Seperti itu. Jadi ini berpola gitu ya. Nah, itu cara isi polanya gitu. Nah, tapi minusnya adalah kenapa ini jarang dipakai gitu ya, atau mungkin jarang digunakan karena apa? Kurang tepat gitu ya. Kurang tepat untuk memprediksi letak unsur pada sistem periodic unsur alias SPU alias susunan berkala. Gitu ya. Ini kekurangan kurang tepat untuk memprediksi. Jadi di sini tidak bisa dibedakan atau tidak dibedakan antara golongan A atau golongan B gitu ya. Makanya biasanya kalau mungkin masih ingat waktu zaman sekolah itu biasanya rata-rata untuk aturan bor itu itu biasanya dipakai untuk dipakai itu adalah untuk yang golongan A saja. Pasti untuk yang nentuin golongan B itu untuk pakai aturan bor itu nanti malah jatuhnya nggak ketemu, karena kalau misalnya sisanya ternyata sisanya lebih kecil daripada 8 dan bahkan mungkin kulitnya nggak sesuai gitu ya. Oke, itu untuk aturan bor. Nah, kalau untuk aturan mekanika kuantum atau mungkin pakai prinsipnya Aufbau gitu ya, prinsip Aufbau, maka ada yang namanya pakai ini ya, ada yang namanya terkait dengan orbital gitu ya. Ada orbital S, ada orbital P, ada orbital D gitu ya. Karena kalau dalam mekanika kuantum tuh pasti hubungan dengan orbital gitu ya. Orbital sama bilangan kuantum itu sendiri. Makanya sebenarnya mungkin nanti entah di sini atau mungkin baru nanti selanjutnya ada bahas yang namanya 4 bilangan kuantum gitu. Oke. Nah, jadi untuk si prinsip Aufbau ini itu pakainya saya ngikutin pakaian dari BMP aja ya. Jadi ada 1S sampai 7P gitu ya. 1S
2s 2p, kemudian 3s 3p 3d, kemudian 4s 4b 4d 4f, kemudian 5s 5p 5d 5f, kemudian 6s 6p 6d, dan kemudian ada 7s ada 7p. Yang dimana untuk pengisiannya gitu ya, kalau untuk pengisiannya sendiri itu kurang lebih kita pakai kayak ular sebenarnya gitu ya. Jadi kita ngisinya itu begini gitu ya, set dari atas ke bawah urutan, yang dimana ini urutan ini itu berdasarkan tingkat energinya gitu ya, berdasarkan tingkat energi, bukan berdasarkan kulit ya. Set. Nah, jadi ini itu yang merah ini itu disusun, garis-garis merah ini disusun berdasarkan tingkat energinya gitu ya, tingkat energi, yang dimana berarti kalau misalnya ditanya 2S sama 1S lebih gedean mana? 2S. 2S sama 2P gedean 2P. 3S sama 3D gedean 3D, dan seperti itu seterusnya ya. Nah, dimana untuk maksimal elektron yang dapat ditempati gitu ya, maksimal elektron yang ditempati setiap orbital gitu ya, itu menyesuaikan dengan kotak yang ada gitu ya, kotak yang ada. Jadi kalau misalnya kita bikin orbital daripada orbital S gitu ya, untuk orbital S gitu ya, untuk orbital S itu cuman satu kotak ya, cuma satu kotak, dan ingat ini harus isinya sepasang. Nah, berarti kalau misalnya isinya sepasang, anggap aja saya isinya begini, berarti kira-kira paling mentok ini berarti berapa elektron? Ini satu garis itu menandakan satu elektron. Kira-kira ada berapa elektron di situ? 2 ya. Oke. Nah, ini berarti maksimalnya adalah 2 elektron gitu ya. Makanya nanti di sini S-nya cuma 2. Nah, kalau P itu kotaknya ada 3. Nah, gitu ya. Satu ini lagi sama. 1 2 3. Nah, jadi ada berapa nih? 6 elektron. Nah, terus lanjutin lagi kalau D itu di sini ada 5 kotak. Berarti kira-kira ada berapa elektron? 10 gitu ya, ada 10 elektronnya, tinggal 5 kali 2 gitu ya. Oke. Nah, ini tadi 10 elektron gitu ya. Kemudian ini di sini itu ada sekitar 7 gitu ya. 5 6 7 harusnya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti di sini ada berapa elektron? 14 elektron. Jadi maksimal elektron yang ditempati setiap orbital tuh S itu ada 2 elektron. Jadi nanti untuk naruh elektronnya di mana itu nanti akan ada di sini. Di pangkatnya sini. Ya, ini yang dikotakin hijau nih adalah tempat untuk menaruh elektronnya, ya. Oke, dulu. Oke. Oke, jadi ini untuk yang di kotak hijau ini itu adalah untuk menaruh si elektronnya itu sendiri ya. Jadi kotak hijau di sini itu adalah tempat untuk menulis atau menaruh berapa elektron
atau menulis atau meletakkan elektron gitu ya, meletakkan elektronnya seperti itu. Nah, di mana gitu ya, di mana ini enaknya adalah spesifik gitu ya, berbeda dengan si Bohr. Kalau ini bisa spesifik, memprediksi, bisa dengan spesifik untuk memprediksi letak atom atau letak unsur gitu ya, itu ya. Nah, kan ini ya, kurang tepat untuk memprediksi letak unsur pada SPU, sedangkan untuk ini bisa spesifik untuk memprediksi letak atom, letak unsur gitu ya, letak atom pada SPU gitu ya. Bisa tahu nih nanti golongan A-nya berapa, letak unsur sih, biar sama aja deh. Letak suatu unsur pada sistem periodik unsur. Jadi di sini bisa tahu nih golongan AK, golongan BK, bahkan ketahuan juga golongan lantanida ataupun golongan aktinida. Nah, jadi kalau berdasarkan ini untuk penggolongannya gitu ya, untuk golongan A itu orbital S dan orbital P gitu ya. Nah, sebenarnya orbital S, terus abis itu ada orbital S dan orbital P, gitu ya, orbital P. Nah, sekarang kalau kita spesifikin terlebih dahulu untuk si ininya, untuk orbital S. Nah, berarti kalau semisal kita cuma punya S doang nih di ujung, S ini punya berapa elektron kira-kira? Kemungkinannya, kalau ujungnya S doang, kita punya orbital S itu kita bisa isi berapa elektron di situ? Apakah 2? Harus 2? 1 boleh nggak? Kira-kira kalau 1 boleh nggak? Ayo. Ya kalau kurang nggak apa-apa, boleh gitu ya kan. Orbital S di sini itu adalah golongan 1A dan golongan 2A. Kenapa? Karena di sini kalau elektronnya 1, S-nya 1, di sini S-nya 2. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk orbital S sama P, berarti kalau semisal S-nya, nah kita tahu bahwasanya untuk yang S sama P di sini, kalau kita mau masuk P itu pasti lewat S, gitu ya. Nah, sekarang berarti S-nya udah kepenuh nih, 2. Berarti di sini 2 tambah sesuatu. Ini 1 sampai 2 elektron gitu ya. 1 sampai 2 elektron. Ini 2 tambah sesuatu. Bisa either antara 1 sampai 6 gitu ya kan ya. Karena untuk P itu kan paling mentok 6. Bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Berarti kira-kira golongan berapa sampai golongan berapa? Golongan 3A gitu ya, karena 2 tambah 1, sampai golongan 8A kalau 2 tambah 6. Nah, terus untuk golongan B, itu tergantung. Nah, yang jelas pasti orbital S dan orbital D. Nah, karena kita tahu bahwasanya kalau kita bahas sebelumnya, ada golongan transisi itu ada dalam, ada luar. Nah, kalau yang ini dalam, nah sedangkan ini ada yang namanya orbital S dan orbital F. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk kalau untuk
orbital S dan D, nah ini agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, karena kan ini pasti 2 gitu ya, karena ini pasti 2 plus 1 sampai 10 elektron kemungkinan. Nah, jadi dimulai pasti 3. Nah, makanya kalau S tambah D-nya itu ada di antara 3 sampai dengan 8 atau 7 gitu ya lebih enaknya, maka ini adalah 3B sampai dengan 7B. Sedangkan kalau S tambah D-nya itu adalah 8, 9 sampai 10 ya, 8, 9, 10 itu adalah golongan 8B gitu ya. Makanya kenapa di sini untuk golongan itu 1 sampai 18 urutan gitu ya. Nah, S tambah D itu kalau semisal 11, kalau 11 itu berarti 1B. Sedangkan kalau misalnya S tambah D-nya itu adalah 12, maka dia nanti termasuk golongan 2B. Seperti itu. Nah, kalau S sama F ini enggak, karena berhubung kan ini ingat ya, ini bagian transisi dalam gitu ya, transisi dalam. Sedangkan ini adalah untuk transisi luar gitu ya, ini untuk transisi luar. Maka nggak ada yang namanya berapa B, hanya ada lanta ataupun akti gitu ya. Nah, kalau semisal ada 4F gitu ya, 4F ujungnya gitu ya, maka ini termasuk lantanida gitu ya, ada lantanida. Tapi kalau dia 5F, maka dia termasuk aktinida. Seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk angka-angka di depannya gitu ya, angka-angka di depannya di sini, yang bagian depan-depannya sini, itu menandakan ya ini sebenarnya adalah ini adalah N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, N-nya 4, N-nya 5, N-nya 6, N-nya 7. Nah, inilah yang dinamakan periode. Ya, jadi ini adalah periodenya. Gitu ya. Jadi ini kalau misalnya di sini N itu 1 yang angka depannya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ini nanti cari yang paling gede gitu. Nah, mungkin contoh aja. Tapi mungkin contohnya sampai sini dulu aja, sampai ke ini aja. Baru nanti mungkin nextnya baru kita bahas lebih detail lagi, atau mungkin agak sedikit lebih mengerucut ke orbitalnya itu sendiri gitu ya. Alias terkait dengan cara ngisinya juga. Nah, di sini contoh misalkan saya ambil kitabelnya di mana ya, terlalu. Saya ambil misalkan di sini ada 6C. 6C, kemudian nanti habis 6C itu ada atau mungkin ini di nextnya aja, atau mungkin ini contoh dulu untuk beberapa, ini nggak usah banyak-banyak dulu. 22 TI. Nah, maka kira-kira ini kalau kita susun berdasarkan ini, kita langsung pakai aufbau aja ya, kita nggak usah pakai bor. Kalau bor itu palingan mungkin dipakai kalau nanti pas ikatan kimia aja, yang sederhana, yang pasti golongan A. Oke, kalau 6C berarti kalau kita susun berdasarkan di sini, kira-kira kita taruh siapa dulu? Ayo kita taruh siapa dulu? Kita taruh siapa dulu di situ? Di antara 1S sampai 7P. Kalau berdasarkan panah ini, siapa yang ditunjuk duluan? 1S. Nah, terus berapa elektron yang diisi di S ini nih? 2.
2. Kenapa? Karena bedanya kalau sama bor, kalau bor kan banyak aturannya tuh ya. Ini aturan untuk begininya tuh ribet, ribet banget. Kalau pakai Aufbau itu nggak perlu repot sebenarnya, gitu, nggak perlu repot. Jadi 1s. Nah, sementara kita punya berapa elektron di sini? Punya 6, gitu ya. Kita punya 6 elektron. Nah, karena S itu cuma mentok 2, ya isi aja 2, gitu ya, 1s2. Nah, kira-kira udah pas belum? 6. Belum. Nah, kita tambah lagi, berarti habis 1s. Habis 1s. Siapa ini ditunjuk duluan habis 1s? Ayo. 2s kan ya? Oke, 2s. Nah, isi berapa nih 2s-nya nih? 4. Emang S-nya berapa paling mentok? S-nya paling mentok cuma 2. Ya isinya tetap 2 kan. Kita ngisinya harus sesuai dengan ini nih, maksimal elektron. S-nya bisa nggak diisi 4? Nggak bisa kan ya. Jadi yang diisi tuh 2 aja dulu. Nah, masih ada sisa lagi. Masih ada sisa. Taruh lagi, lanjut lagi. Habis 2S 2P. Nah, gitu ya. Habis 2S 2P di sini. Isinya berapa? 2 tambah 2 4. Sisanya 2. Ya udah, boleh ditaruh aja. Toh ini kan maksimal. Kalau kurang boleh seperti itu. Ya. Nah, ini kalau misalkan ini buat nentuin golongan sama periode, dilihat ini paling terakhir 2P. Perlu diingat, P itu atau selain S itu nggak bisa berdiri sendiri. Harus cari S yang paling dekat. Yang mana? Yang ini. Maka nanti untuk nentuin golongan sama periode, kita pakai 2S2, 2P2. Nah, maka ini golongannya, golongan berapa? 2 tambah 2. Di sini berapa nih? 2 tambah 2. Elektron totalnya. Elektron valensinya, saya tulis deh, elektron valensinya 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti golongannya adalah 4A. Karena S sama P kan. Nah, kalau untuk periode, dilihat dari situ angka depan atau koefisien paling gede angka berapa di antara ini? Angka paling gedenya. Nih, antara ini sama ini. Paling gede angka berapa? Angka 2. Jadi golongannya 4A, periodenya adalah periode 2. Tuh. Nah, terus ini 22 Ti. Lanjut ya, 22 Ti. Berarti 1S2, 2S2, 2P6. Nah, tapi sebelum itu mungkin pengecualian ya, mungkin ditambahkan untuk di bagian sini, terutama untuk si elektron yang ada di sini, untuk subkulit atau orbital D gitu ya, lebih tepatnya harus cuma ada 2 kemungkinan ya. Nggak boleh 4. Jadi harus dibikin nggak boleh 4. Iya, nggak boleh 4, harus 5 elektron. Jadi nggak boleh 4 elektron ya. Harus 5 elektron. Begitu juga di sini nggak boleh 9 elektron. Harus 10 elektron. Jadi ini setengah penuh, kalau istilah kata ini setengah penuh, ini wajib penuh gitu ya. Oke, balik lagi ke sini, 1S2, 2P6 ya, karena kan ini kita tinggal ikutin. Masih ada sisa nih, karena ini baru 10. Nah, habis 2P kena siapa? 3S. Isi berapa di sini berarti habis 3S? Kita isi 2. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Ini masih kurang nih, karena ini masih cuma 12. Masih kurang, harus 22 kan elektronnya. Habis 3S
3P. Isi berapa 3P-nya? 10. P isi berapa paling mentok? 6. Berarti di sini isinya 6. Terus abis itu, abis 3P kena siapa dulu lagi? Abis 3P 4S. 4S. Isi berapa 4S-nya? 2, betul. Walaupun emang ini sisanya 4 kan ya? Gitu. Kan ini 10, 18 tambah 18 itu berarti sisa 4, dan jangan isi 4 karena nggak boleh, karena S itu paling mentok 2. Nah, lanjut lagi habis 4S yang kena siapa lagi? Habis 4S 3D. 3D. 3D diisi berapa? 2. Oke. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh tuh blok D itu kalau diisi 4 atau 9. Kalau 4 harus dirubah jadi 5 dengan cara minjem. Ini 9 nggak boleh ini gitu ya. Jadi tuh kasusnya kalau semisal misalkan saya bikin 4S2 3D4, ini nggak boleh di sini. Ini nggak boleh. Yang benar itu adalah 4S1 3D5. Begitu juga yang di bawah. Misalkan 4S2 3D9. Nggak boleh. Yang boleh itu adalah 4S1 3D10. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang salah, ini adalah sesuatu yang benar. Oke. Nah, tapi semisal ini kepanjangan nih. Kalau mau nyingkat boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Nah, kalau mau disingkat, maka ada singkatannya yang dinamakan ada menyingkat pakai golongan gas mulia. Nah, untuk golongan 8A itu, untuk golongan 8A itu, nah makanya kenapa harus hafal nih? Ada 2 helium, gitu ya. Ada 2 helium, kemudian ada 10 neon, gitu ya, 10 neon, ada 18 argon, kemudian ada krypton, kemudian ada xenon, dan ada radon. Nah, sebenarnya itu di bawahnya ada lagi gitu ya. Oke. Nah, cuman kita pakai ini aja karena jarang banget panjang-panjang gitu ya. Nah, ini tambah 8, tambah 8, tambah 18 jadi 36. Ini tambah 18 ini lagi jadi 54, tambah 32 lagi jadi 86. Nah, pertanyaannya semisal tadi 6C itu mau disingkat. Nah, ingat kalau mau nyingkat itu pakai ini berarti harus yang lebih kecil daripada 6. Maka nanti kalau kita mau nyingkat, kira-kira pakai yang mana nih? 2HE, 10Ne, 18AR atau yang mana? 2HE. 2HE. Jadi cukup disingkatnya adalah pakai kurung siku HE. Ini adalah 2. Dan ini selanjutnya, ini versi lanjutannya ya. Habis selanjutnya kalau udah disingkat HE, pas ini lanjutannya adalah 2S. Ini 3S, karena ini kan ini periode 2, berarti kalau dilanjutin kan pasti periode 3. Begitu juga seterusnya 4S, 5S, 6S, 7S. Nah, ini lanjutin nih, habis HE kan 2S. 2S berapa? 2S2, 2P2. Yang di mana itu disingkat tuh sebenarnya menyingkat daripada ini nih. Ini tuh disingkat jadi ini. Nah, tapi kalau pendek mah ngapain disingkat gitu ya. Nah, beda sama yang di sebelah kanan ini, 22 Ti. Ini kalau misalnya ini kan kepanjangan, apalagi kalau lebih daripada itu. Kita singkat. Berarti yang pas di antara ini mana? Ayo, mana yang pas? Kalau dipakai 2HE kah, 10Ne kah, 18AR kah, 36KR kah? Kira-kira pakai mana? Pakai si AR, si argon. Ada 18. Nah,
argon ini habis itu lanjutannya adalah 4s2. 4s berapa? Ya tinggal sebutin aja 4s2. Terus lanjut lagi, masih ada sisa nggak? Masih ada. Lanjut lagi 3d2 gitu. Jadi kalau emang udah biasa nyingkat, singkat, oh 22 tuh lewat dari 18, ya udah pakai 18. Lanjut lagi, habis 18 ini 4s berapa? 4s1 kah, 4s2 kah gitu, atau dilanjutin lagi, yang dimana ini itu menyingkat sejauh ini, menyingkat sejauh ini nih. Nah, jadi ini disingkat nih. Jadi AR itu nomor atau 18 tuh penulisannya seperti ini. Nah, semisal ini kalau misalnya kita mau bikin golongan sama periode, ya udah di belakangnya ini kan adalah blok D gitu ya, atau orbital D gitu ya. Maka kita harus cari S paling dekat. S mana yang paling dekat? 1S, 2S, 3S, apa 4S? 4S. Nah, makanya kita pakai ini. Kita tulislah 4S2, 3D2. Nah, berarti ini kalau misalnya kita hitung elektronnya ada berapa? 2 tambah 2 itu adalah 4. Nah, berarti kira-kira ini golongan berapa? Tadi kalau S ini kan S sama D nih, berarti golongan B kan? Nah, kira-kira berapa B? 1B kah, 2B kah, 3B kah, atau 8D atau 8B? Ayo. Di sini kan ada nih untuk golongan B, untuk orbital S sama orbital D. Nah, yang elektron ini nih, yang S tambah D-nya ini itu masuknya kemana? Ke yang pertama kan. Nah, 3B sampai 7B. Ya udah, berarti tinggal urutan aja. Berarti karena ini 4, berarti dia termasuk golongan 4B. Seperti itu. Kalau 5, 5B, 6, 6B, 7, 7B. Nah, kalau periode berapa? 3 atau 4? 4 ya. Nah, 4. Karena apa? Angka paling gedenya adalah angka 4. Antara angka ini sama angka ini, yang paling gede adalah angka 4. Ya, maka jawabannya periodenya adalah periode 4. Nah, kalau dicek di tabel periodik unsur, ini benar nih. Ti titanium itu ada di golongan 4 atau 4B gitu ya. Nah, di periode ke-4 seperti itu. Untuk si tadi, untuk karbon 6 itu ada di golongan 14 alias 4A, dan ada di periode ke-2 seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Yuk, dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ayo, yang lain silakan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nah, yakin? Bapak silakan kalau emang misalkan ada yang mau ditanya. Sebenarnya ini kalau misalnya pengen ini either antara latihan dari soal BMP, atau mungkin boleh lirik materi SMA. Kalau di Kortilas ini masuk kelas 10, kalau di kurikulum Merdeka tuh saya lupa masuk ke kelas berapa ya. Saya belum terlalu hafal kalau untuk kurikulum Merdeka. Antara kelas 10 atau kelas 11. Itu intinya. Tinggal dicek aja tuh. Atau mungkin tinggal di googling aja. Soal menentukan golongan dan periode pada SPU. Nah, itu banyak tuh pasti. Ya.
Oke, kalau misal nggak ada yang mau ditanya lagi, ini yakin nggak ada yang mau ditanya lagi? Oke, saya anggap nggak ada ya. Oke, so dengan begitu berhubung juga udah mau jam 11 juga gitu ya. Biar nggak terlalu malam daripada nanti burn out juga. Mungkin kita akan lanjut di pertemuan lagi kapan nggak tahu, karena berhubung mungkin mulai minggu depan udah agak sedikit repot saya, atau mungkin besok tuh udah agak sedikit repot sebenarnya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini gitu ya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah join gitu ya, dari awal sampai akhir, ataupun mungkin yang di pertengahan baru join, ataupun yang di pertengahan udah live ya, nggak ada masalah. Nanti untuk rekamannya saya bakal upload di YouTube dan tayang secepatnya gitu ya. Dan dengan begitu saya izin pamit. Jika ada salah kata tolong dimaafkan. Dengan begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima terima kasih kasih. kembali.